Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang algoritma kriptografi klasik. Di sini tentang yaitu algoritma Vigenère-Cipher. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Bagas Alfandi Setiawan dan teman saya Andri Oktavino, Dendi Mandela dan Dimas Sito. Baik, langsung saja. Di sini algoritma Vigenère-Cipher, yaitu Vigenère termasuk kode abjad majemuk atau polyalphabetic substitution cipher, dipublikasikan oleh diplomat sekaligus seorang kriptologis Perancis, yaitu Blaise de Vigenère pada abad 16 pada tahun 1586. Sebenarnya Giovan Battista Belaso telah menggambarkannya untuk pertama kali pada tahun 1533. Seperti ditulis di dalam buku yaitu La Cifra del Sig. Algoritma ini baru dikenal luas 200 tahun kemudian dan dinamakan dengan kode Vigenère. Vigenère merupakan pemicu perang sipil di Amerika dan kode Vigenère digunakan oleh tentara konfederasi atau Konfederasi Army. Pada perang sipil Amerika atau American Civil War, kode Vigenère berhasil dipecahkan oleh Babbage dan Kasiski pada pertengahan abad 19. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andri Oktavino. Kepada Andri Oktavino, dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Oke, langsung saja. Algoritma enkripsi jenis ini sangat dikenal karena mudah dipahami dan diimplementasikan. Teknik untuk menghasilkan ciphertext biasanya dilakukan menggunakan substitusi angka maupun bujur sangkar Vigenère. Teknik substitusi Vigenère dengan menggunakan angka dilakukan dengan menukarkan huruf dengan angka, hampir sama dengan kode geser. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Next. Plain text-nya adalah plain text dan kuncinya adalah cipher. Berikut ini cara penyelesaiannya. Dengan metode pertukaran angka dengan huruf di atas, diperoleh bahwa teks asli atau plain text memiliki kode angka 15, 11, 0, 0, 8, 13, 19, 4, 23, 19. Sedangkan kode angka untuk teks kunci atau cipher yaitu 2, 8, 15, 7, 4, dan 17. Setelah dilakukan perhitungan, maka dihasilkan kode angka ciphertext 17, 19, 15, 15, 17, 10, 6, 5, 8. Jika diterjemahkan kembali menjadi huruf sesuai dengan urutan awal, maka menjadi huruf RTPP, RKGFI. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pada moderator saya persilakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dendi Mandela. Kepada Dendi Mandela, dipersilakan. Oke, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Sedangkan metode lain untuk melakukan proses enkripsi dengan metode Vigenère-Cipher yaitu menggunakan tabula redka atau disebut dengan bujur sangka Vigenère. Anda bisa melihat tabel di bawah ini. Kolom paling kiri dari bujur sangka menyatakan huruf-huruf kunci, sedangkan baris paling atas menyatakan huruf-huruf plain text. Setiap baris di dalam bujur sangkar menyatakan huruf-huruf cipher yang diperoleh dengan cesar
chipper yang mana jumlah pergeseran huruf plaintext ditentukan nilai numerik huruf kunci tersebut, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, sampai Z sama dengan 25. Sebagai contoh, huruf kunci C sama dengan 2, menyatakan huruf-huruf plaintext digeser sejauh 2 huruf ke kanan dari susunan alfabetnya, sehingga huruf-huruf ciphertext pada baris C adalah sebagai berikut, seperti tabel di bawah ini. Oke, next. Bujur sangkar Pigenere digunakan untuk memperoleh ciphertext dengan menggunakan kunci yang sudah ditentukan. Jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plaintext, maka kunci diulang penggunaannya. Sistem periodik. Bila panjang kunci adalah M, maka periodenya dilakukan M. Sebagai contoh, jika plaintext adalah this plaintext dan kunci adalah Sony, maka penggunaan kunci secara periodik sebagai berikut. Plaintext, this, plaintext, kunci, Sony, Sonys. Oke, terima kasih. Untuk mendapatkan ciphertext dari teks dan kunci di atas, untuk plaintext pertama T, ditarik garis vertikal dari huruf T, dan ditarik garis mendatar dari huruf S. Perpotongannya adalah pada kotak yang berisi huruf L dengan cara yang sama, ditarik garis vertikal dari huruf H dan ditarik garis mendatar dari huruf O. Perpotongan adalah pada kotak yang juga berisi huruf P. Hasil enkripsi seluruhnya adalah sebagai berikut. Plaintext, this plaintext, kunci, Sony, Sonys. Ciphertext, L, PVQ, HZ, N, G, F, HR, PL. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Seto. Kepada Dimas Seto, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasinya. Variasi-variasi Pigenere chipper. 1. Full Pigenere chipper. Pada varian ini, setiap baris di dalam tabel tidak menyatakan pergeseran huruf, tetapi merupakan permutasi huruf-huruf alfabet. Misalnya, pada baris A, susunan huruf alfabet adalah acak, seperti di bawah ini. 2. Auto-key Pigenere chipper. Idealnya, kunci tidak digunakan secara berulang. Pada auto-key Pigenere chipper, jika panjang kunci lebih kecil dari panjang plaintext, maka kunci disambung dengan plaintext tersebut. Misalnya, untuk mengenkripsi pesan negara penghasil minyak dengan kunci Indo, maka kunci tersebut disambung dengan plaintext semula, sehingga panjang kunci menjadi sama dengan panjang plaintext. Plaintext, negara penghasil minyak. Kunci, Indone Garapeng Asilmi. Next. 3. Running key Pigenere chipper. Pada varian ini, kunci bukan string pendek yang diulang secara periodik, seperti pada Pigenere chipper standar. Tapi kunci adalah string yang sangat panjang, yang diambil dari teks bermakna. Misalnya, naskah proklamasi, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terjemahan ayat dalam kitab suci, dan lain-lain. Misalnya untuk menginskripsi plaintext negara penghasil minyak, dapat menggunakan kunci berupa sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, inskripsi dan dekripsi dilakukan seperti biasa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.